Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas 15 ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar bisa mencapai kebebasan finansial. Di dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan, pengetahuan adalah kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam video kali ini kita akan mengupas beragam ilmu mulai dari manajemen keuangan pribadi hingga inovasi berkelanjutan. Setiap ilmu yang akan kita bahas memiliki dasar teoritis yang kuat, namun juga dilengkapi dengan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simak terus video ini sampai habis karena setiap ilmu merupakan investasi berharga untuk masa depan finansial kamu. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan menerapkannya satu persatu, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar kaya yang pertama, yaitu adalah manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah pondasi utama dalam mencapai kekayaan. Secara teoritis, ilmu ini melibatkan perencanaan dan pengaturan pendapatan, pengeluaran, serta investasi agar keuangan kamu tetap seimbang dan berkembang. Memahami prinsip-prinsip dasar seperti budgeting, pengelolaan hutang, dan menabung adalah hal penting. Dengan dasar pengetahuan ini, kamu dapat menghindari jebakan pengeluaran berlebih dan mengoptimalkan setiap rupiah yang kamu miliki. Secara praktis, cobalah untuk membuat anggaran bulanan dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk memonitor arus kas sehingga kamu bisa melihat area mana saja yang perlu dihemat. Banyak ahli keuangan menekankan pentingnya disiplin dan evaluasi rutin. Dengan kebiasaan mencatat transaksi dan melakukan review bulanan, kamu akan lebih sadar akan pola belanja dan bisa mengatur prioritas keuangan dengan lebih baik. Dengan menerapkan ilmu manajemen keuangan pribadi, kamu membangun dasar finansial yang kuat untuk masa depan. Ingat, setiap rupiah yang kamu kelola dengan bijak adalah investasi untuk mencapai kebebasan finansial. Kemudian ilmu yang kedua adalah investasi dan diversifikasi. Investasi adalah langkah strategis untuk mengembangkan kekayaan di masa depan. Secara teoritis, investasi berarti menanamkan modal pada aset-aset yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai tambah, sehingga uang yang kamu tanam bisa berkembang seiring waktu. Prinsip diversifikasi sangat penting dalam investasi. Dengan menyebar dana ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana, kamu dapat meminimalkan risiko dan mengantisipasi fluktuasi pasar. Secara praktis, mulailah dengan mempelajari dasar-dasar investasi dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko kamu. Lakukan riset mendalam, ikuti seminar atau kursus online, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Banyak investor sukses yang menekankan pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam investasi. Contohnya, investasi jangka panjang pada saham blue chip atau indeks pasar dapat memberikan hasil yang signifikan meski membutuhkan waktu. Dengan memahami konsep investasi dan diversifikasi, kamu membuka peluang untuk mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan. Terapkan strategi yang telah terbukti dan terus evaluasi portofolio kamu agar sesuai dengan perubahan pasar. Kemudian ilmu yang ketiga adalah kewirausahaan dan inovasi. Kewirausahaan adalah tentang menemukan peluang dan menciptakan solusi yang inovatif. Secara teoritis, ilmu kewirausahaan menggabungkan kreativitas, analisis pasar, dan pengambilan resiko untuk menciptakan usaha yang bernilai tambah. Ilmu ini menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci dalam menghadapi persaingan. Dengan kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan, kamu bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan diminati pasar. Secara praktis, mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Kembangkan ide bisnis kamu dengan melakukan riset mendalam dan jangan takut untuk melakukan eksperimen. Meski harus melalui beberapa kegagalan di awal. Banyak kisah sukses pengusaha bermula dari ide sederhana yang dikembangkan dengan inovasi dan kerja keras. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan mengasah kemampuan kamu untuk berinovasi dan beradaptasi. Menerapkan ilmu kewirausahaan dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari akan membuka banyak peluang.
Terus asah kreativitas, berani mengambil resiko, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Kemudian ilmu yang keempat adalah pemasaran digital. Pemasaran digital telah merevolusi cara bisnis mempromosikan produk dan jasa. Secara teoritis, ilmu ini mencakup strategi online seperti SEO, konten marketing, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens secara lebih luas. Pemahaman tentang algoritma dan perilaku konsumen di dunia digital menjadi kunci dalam menciptakan kampanye pemasaran yang efektif. Dengan memanfaatkan data dan analitik, kamu bisa mengoptimalkan setiap upaya pemasaran. Secara praktis, bangun kehadiran online dengan membuat website profesional, aktif di media sosial, dan rutin membuat konten berkualitas. Gunakan tools analitik untuk mengukur performa dan melakukan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Kreativitas dan storytelling merupakan aspek penting dalam pemasaran digital. Ceritakan nilai dan keunikan produk kamu sehingga audiens merasa terhubung secara emosional dan lebih mudah mengingat brand kamu. Menguasai pemasaran digital akan memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan profitabilitas. Ingat, konsistensi dan inovasi dalam strategi pemasaran digital adalah kunci untuk memenangkan persaingan di era digital. Kemudian, ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar kaya yang kelima adalah negosiasi dan komunikasi efektif. Negosiasi dan komunikasi efektif merupakan keterampilan yang sangat vital dalam dunia bisnis. Secara teoritis, kedua ilmu ini membantu kamu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, baik dalam transaksi bisnis maupun hubungan profesional. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan kamu menyampaikan ide secara jelas, sedangkan kemampuan negosiasi membantu memperoleh nilai maksimal dari setiap interaksi. Kombinasi kedua hal ini meningkatkan peluang sukses dalam setiap kesepakatan. Secara praktis, latihlah kemampuan mendengarkan aktif dan empati dalam setiap percakapan. Gunakan teknik negosiasi seperti mencari solusi win-win, di mana kedua belah pihak merasa mendapatkan manfaat yang adil. Banyak pemimpin dan pengusaha sukses yang menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi dari hubungan profesional yang kuat. Prestasi yang menarik dan persuasi yang halus seringkali menjadi kunci dalam meraih kesepakatan bisnis. Dengan menguasai negosiasi dan komunikasi efektif, kamu akan lebih percaya diri dalam setiap pertemuan dan diskusi. Terapkan teknik-teknik praktis ini untuk membangun relasi yang kuat dan mencapai hasil optimal dalam setiap interaksi bisnis. Kemudian ilmu yang keenam adalah pengembangan diri dan kepemimpinan. Pengembangan diri adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri dan potensi yang dimiliki. Secara teoritis, ilmu ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan karakter untuk mencapai performa optimal dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, melainkan juga tentang memimpin diri sendiri melalui disiplin, visi, dan komitmen. Pemimpin yang sukses selalu mengutamakan pengembangan diri untuk menginspirasi dan memotivasi timnya. Secara praktis, investasikan waktu untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau membaca buku-buku pengembangan diri. Buatlah target-target pribadi yang menantang dan evaluasi kemajuan kamu secara berkala. Banyak tokoh sukses mengungkapkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan menerima kegagalan sebagai pelajaran, kamu dapat mengembangkan mentalitas yang tangguh dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dengan fokus pada pengembangan diri dan kepemimpinan, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuan pribadi tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jadikan pertumbuhan diri sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju kekayaan. Kemudian ilmu yang ketujuh adalah manajemen waktu dan produktivitas. Manajemen waktu adalah kunci untuk mencapai efisiensi dalam setiap aspek kehidupan. Secara teoritis, ilmu ini mengajarkan cara mengatur dan memprioritaskan tugas sehingga setiap menit yang kamu miliki bisa dimanfaatkan dengan optimal. Produktivitas tinggi tidak hanya bergantung pada seberapa banyak waktu yang kamu miliki, tetapi juga bagaimana kamu mengalokasikannya. Dengan perencanaan yang matang, kamu dapat mengurangi stres dan meningkatkan kinerja.
Secara praktis, gunakan metode seperti to-do list atau time blocking untuk mengatur aktivitas harian kamu. Identifikasi tugas-tugas penting yang memberikan dampak besar dan fokuskan energi pada hal-hal tersebut. Banyak profesional sukses mengakui bahwa manajemen waktu yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan mereka. Dengan disiplin dan konsistensi, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan menerapkan prinsip manajemen waktu dan produktivitas, kamu akan merasa lebih terorganisir dan siap menghadapi tantangan setiap hari. Ingat, waktu adalah aset yang paling berharga, jadi gunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan finansial kamu. Kemudian ilmu yang ke-8 adalah teknologi dan literasi digital. Di era teknologi, pemahaman tentang teknologi menjadi suatu keharusan. Secara teoritis, literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk bisnis. Teknologi terus berkembang dengan pesat, dari kecerdasan buatan atau AI hingga big data. Dan pengetahuan ini membuka peluang untuk inovasi dan efisiensi dalam setiap sektor. Memahami tren digital memberikan kamu keunggulan kompetitif yang signifikan. Secara praktis, manfaatkan kursus online, webinar, atau tutorial untuk meningkatkan skill digital kamu. Pelajari software dan platform yang relevan dengan industri yang kamu geluti, sehingga kamu bisa mengoptimalkan kinerja dengan teknologi terkini. Banyak perusahaan modern yang sukses karena mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan mengintegrasikannya dalam operasi bisnis. Cerita sukses startup yang memanfaatkan digitalisasi menjadi inspirasi, bahwa literasi teknologi membuka jalan menuju pertumbuhan yang luar biasa. Dengan menguasai teknologi dan literasi digital, kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan di dunia kerja dan bisnis. Selalu update dengan inovasi terbaru dan manfaatkan setiap peluang digital untuk mengembangkan usaha kamu. Kemudian ilmu yang ke-9 adalah networking dan hubungan bisnis. Networking adalah seni membangun dan memelihara hubungan profesional yang saling menguntungkan. Secara teoritis, hubungan yang kuat ini membuka akses ke informasi, peluang kerja, dan kolaborasi yang dapat mempercepat pertumbuhan karir serta bisnis kamu. Hubungan bisnis yang solid didasari oleh kepercayaan dan saling mendukung, sehingga setiap koneksi yang kamu bangun bisa menjadi sumber inspirasi dan peluang baru. Ilmu ini mengajarkan pentingnya membangun relasi secara konsisten. Secara praktis, aktiflah dalam event, seminar, atau komunitas profesional, baik secara offline maupun online. Manfaatkan platform seperti LinkedIn untuk memperluas jaringan dan jangan ragu untuk memperkenalkan diri secara proaktif. Banyak pengusaha sukses yang memulai karir mereka berkat jaringan yang luas. Dengan membantu sesama dalam jaringan, kamu juga membuka kesempatan untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi tantangan bisnis. Dengan mengasah kemampuan networking, kamu akan menemukan banyak peluang kolaborasi yang sebelumnya tak terbayangkan. Jadikan membangun hubungan bisnis sebagai investasi jangka panjang dalam perjalanan menuju kekayaan. Kemudian ilmu yang ke-10 adalah strategi bisnis dan perencanaan. Strategi bisnis adalah peta jalan yang menentukan arah dan langkah-langkah dalam mencapai tujuan usaha. Secara teoritis, perencanaan strategis melibatkan analisis pasar, penetapan target, dan penentuan langkah-langkah operasional untuk memenangkan persaingan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis, kamu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi resiko kegagalan. Ilmu ini menekankan pentingnya visi misi dan tujuan yang jelas untuk setiap usaha. Secara praktis, mulailah dengan menyusun rencana bisnis yang terstruktur. Tentukan target pasar, analisis pesaing, dan buat proyeksi keuangan yang realistis sebagai landasan dalam mengembangkan strategi jangka panjang. Fleksibilitas adalah kunci dalam menerapkan strategi bisnis. Dunia bisnis dinamis dan kamu harus siap melakukan penyesuaian terhadap rencana seiring dengan perubahan pasar dan tren industri. Dengan menguasai strategi bisnis dan perencanaan, kamu bisa mengarahkan usaha dengan lebih terarah dan efisien. Gunakan ilmu ini sebagai panduan untuk meraih pertumbuhan dan memastikan setiap langkah yang diambil membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis.
Kemudian ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar kaya yang ke-11 adalah analisis data dan pengambilan keputusan. Analisis data adalah kunci dalam membuat keputusan yang tepat dan terukur. Secara teoritis, data memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pasar, perilaku konsumen, dan kinerja bisnis yang dapat diandalkan dalam merumuskan strategi. Dengan menggunakan data, kamu dapat mengurangi ketergantungan pada intuisi semata dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Hal ini membantu mengidentifikasi peluang dan meminimalisir resiko yang mungkin muncul. Secara praktis, manfaatkan tools analitik seperti Google Analytics, CRM, atau software khusus lainnya untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pastikan data yang dikumpulkan terstruktur dengan baik agar mudah diinterpretasikan. Banyak perusahaan besar yang sukses karena mampu memanfaatkan data untuk mengarahkan keputusan strategis mereka. Dengan memahami pola-pola yang muncul dari data, kamu dapat mengoptimalkan setiap aspek bisnis secara lebih tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan analisis data dalam proses pengambilan keputusan, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Jadikan data sebagai pemandu utama dan terus evaluasi strategi berdasarkan insight yang diperoleh. Kemudian ilmu yang ke-12 adalah psikologi keuangan dan mindset sukses. Psikologi keuangan mempelajari bagaimana emosi dan pola pikir mempengaruhi keputusan dalam mengelola uang. Secara teoritis, pemahaman ini membantu kamu mengenali bias dan perilaku yang bisa menghambat pertumbuhan finansial. Mindset sukses adalah landasan mental yang mendorong kamu untuk terus belajar, berinovasi, dan mengambil resiko yang diperhitungkan. Kombinasi antara psikologi keuangan dan mindset positif menjadi kekuatan dalam meraih kebebasan finansial. Secara praktis, biasakan diri untuk memulai hari dengan afirmasi positif dan tetapkan tujuan finansial yang jelas. Latih kemampuan untuk tetap tenang dan rasional saat menghadapi tekanan dan kegagalan dalam investasi maupun bisnis. Banyak investor dan pengusaha sukses menyatakan bahwa perubahan besar dimulai dari pola pikir yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran terus-menerus. Teknik seperti meditasi atau journaling bisa membantu meningkatkan kesadaran diri dan fokus. Dengan memahami psikologi keuangan dan membangun mindset sukses, kamu akan lebih mampu mengatasi rintangan dan membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Ilmu ini merupakan investasi mental yang akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kehidupan kamu. Kemudian ilmu wajib yang ke-13 adalah literasi hukum dan peraturan bisnis. Literasi hukum memberikan dasar pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan regulasi yang mengatur aktivitas bisnis. Secara teoritis, pemahaman aspek hukum membantu melindungi usaha kamu dari resiko hukum dan pelanggaran peraturan. Dengan mengetahui berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, kamu bisa memastikan bahwa setiap langkah bisnis dijalankan sesuai dengan kerangka hukum yang benar. Ini menjadi pondasi penting dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan usaha. Secara praktis, luangkan waktu untuk mempelajari kontrak, perizinan, dan regulasi yang berkaitan dengan industri kamu. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa bisnis kamu selalu dalam jalur yang aman secara legal. Banyak kasus bisnis yang mengalami kendala serius karena kurangnya pengetahuan hukum. Dengan literasi hukum yang memadai, kamu bisa mencegah masalah di kemudian hari dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat sejak awal. Menguasai literasi hukum dan peraturan bisnis akan meningkatkan kepercayaan diri kamu dalam berinteraksi dan bermitra. Jadikan pengetahuan ini sebagai pelindung utama dalam setiap aktivitas bisnis yang kamu jalankan. Kemudian ilmu yang ke-14 adalah kreativitas dan problem solving. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi inovatif. Secara teoritis, problem solving kreatif melibatkan berpikir lateral dan analitis untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Di dunia bisnis yang penuh persaingan, kemampuan untuk berinovasi dan menemukan solusi unik merupakan nilai tambah yang sangat berharga.
Kreativitas membuka jalan bagi inovasi produk dan strategi baru yang dapat mengubah permainan pasar. Secara praktis, latihlah teknik brainstorming dan mind mapping untuk memecahkan masalah. Jangan takut untuk bereksperimen dengan ide-ide yang berbeda, dan gunakan feedback sebagai bahan perbaikan dalam proses kreatif kamu. Banyak investor besar lahir dari proses pemecahan masalah yang kreatif. Cerita-cerita sukses startup dan penemuan teknologi seringkali berawal dari keberanian untuk berpikir out of the box dan mengambil langkah yang tidak konvensional. Dengan mengembangkan kreativitas dan kemampuan problem solving, kamu tidak hanya menemukan solusi atas tantangan yang ada, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi yang menguntungkan. Jadikan kreativitas sebagai senjata utama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kemudian ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar kaya yang ke-15 atau yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan dan adaptabilitas. Inovasi berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan daya saing di tengah perubahan zaman. Secara teoritis, inovasi merupakan proses dinamis yang tidak berhenti, melainkan terus berkembang seiring dengan munculnya tantangan dan peluang baru. Adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi sangat erat kaitannya dengan inovasi. Dengan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dan teknologi, kamu dapat menjaga agar usaha tetap relevan dan berkembang. Secara praktis, selalu pantau tren industri dan cari cara untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam bisnis kamu. Lakukan evaluasi berkala dan jangan ragu untuk mengubah strategi apabila situasi menuntut penyesuaian. Banyak perusahaan besar yang terus berkembang karena mereka tidak pernah berhenti berinovasi dan selalu siap beradaptasi. Cerita sukses mereka menginspirasi bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan pikiran terbuka. Dengan menerapkan inovasi berkelanjutan dan meningkatkan adaptabilitas, kamu akan selalu siap menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang baru. Jadikan kedua ilmu ini sebagai bagian integral dari budaya bisnis dan kehidupan pribadi kamu untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Demikianlah 15 ilmu wajib yang harus kamu pelajari agar bisa mencapai kekayaan. Masing-masing ilmu ini tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga dilengkapi dengan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keuangan kamu. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan finansial adalah sebuah proses yang membutuhkan disiplin, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Terapkan ilmu-ilmu tersebut satu persatu dan evaluasi kemajuan kamu secara berkala, agar semakin dekat dengan tujuan hidup yang kamu impikan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.